Beshem Ha'af ya Ben Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi, Boker Tov. Pada serial Torah yang kelima ini kita masih berputar-putar di ayat pertama kitab Torah. Dalam kaitan ayat ini sebagai dasar kepercayaan monotheism, kita mempelajari satu kata Ibrani yang unik, kata kerja bara, dalam artian menciptakan. Kata kerja bara ini tidak pernah dikenakan kepada makhluk apapun kecuali kepada Elohim saja, kepada Allah saja. Di dalam kitab Torah setidaknya ada 3 macam kata dalam bahasa Ibrani dalam artian mencipta. Yang pertama adalah bara, yang kedua adalah yatsar, yang ketiga adalah asah. Di antara ketiga verba ini, yang bisa dikenakan kepada Allah saja adalah verba bara, yang dipakai di dalam Kejadian 1 ayat 1. Secara keseluruhan, kata kerja bara dipakai 5 kali dalam total 6 hari periode penciptaan dalam kitab Bereshit pasal 1. Kita baca Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Fokus bahasan kita hari ini adalah pada kata kedua di ayat pertama kitab Torah, yaitu kata Ibrani bara, yang berarti dia telah menciptakan. Yang digunakan hanya sehubungan dengan penciptaan oleh Allah Sang Khalik. Di seluruh Alkitab, Allah diidentifikasi sebagai Sang Pencipta. Alam semesta ini adalah hasil penciptaan dari Allah Sang Pencipta. Kata kerja bara, yang berarti dia telah menciptakan, adalah verba kal perfected masculine singular. Digunakan hanya sehubungan dengan penciptaan oleh Allah Sang Pencipta. Ini digunakan dalam Alkitab Ibrani untuk membedakan karya Allah dengan karya penciptaan oleh manusia. Maka verba bara ini adalah kata kerja yang pertama kali digunakan di dalam Alkitab. Kita lihat hubungannya dengan Yesaya 45 ayat 18. Kikoh amar Adonai Bore, Hashamayim hu, ha Elohim yotzer haaretz, ve'osahu, chonena, lotohu vera'ah, lashevet, yetzara, ani Adonai, ve'en ot. Yesaya 45 ayat 18 ini menggunakan 3 kata kerja yang berbeda dalam artian mencipta. Yang pertama adalah kata bara yang berarti mencipta, digunakan hanya sehubungan dengan penciptaan oleh Allah Sang Khalik. Yang kedua adalah kata yatsar, yang arti harfiahnya adalah membentuk. Kata ini dipergunakan untuk Tuhan dan untuk manusia. Yang ketiga adalah verba asah, arti harfiahnya membuat atau menyiapkan. Kata ini dipergunakan untuk Tuhan dan juga untuk manusia. Perhatikan ayat ini menggunakan gaya bahasa khas Ibrani, yaitu tautologia, yang menggunakan 3 macam kata kerja yang sama-sama berarti mencipta. Dan ini merupakan suatu konfirmasi yang sampai ekstrimly bahwa Allah saja yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang lain. Allah adalah satu-satunya sang pencipta, bara, pencipta langit, pembentuk yatsar bumi, dan pembuatnya, yaitu Asa. Dialah sang pembentuk gunung-gunung dan pencipta angin. Dia adalah pribadi yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala sesuatu di dalamnya. Daud dengan tepat mengatakan dalam Mazmur 33 ayat 6, Bidefar Adonai Shamayim, Na'asu Veruach Piv Kol Sefaam. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ayat 9, Hihu dafar fayehi, husifah fayaamot. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yesaya 45 ayat 12 memberikan kesaksian yang sama. Anohi asiti eretz ve Adam,
aleha varati ani yadai natu syamaim fechol sevaam sifiti. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Bandingkan dengan kesaksian Perjanjian Baru, tulisan dari Rasul Paulus, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kitab Kejadian memberikan perincian laporan penciptaan pada pasal 1 sampai pasal 2. Kronologi 6 hari penciptaan adalah periode hari pertama. Langit dan bumi diciptakan dengan pembacaan naskah Ibrani yang seksama. Di periode ini ada penciptaan api, air, dan eksistensi dari cahaya. Juga unsur-unsur bumi yang termasuk mineral di dalamnya. Sudah diadakan oleh Allah pada periode ini. Kemudian periode hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, atmosfer bumi. Periode hari ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Periode hari keempat, matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Perhatikan di periode hari keempat ini menarik, bahwa cahaya atau terang itu sudah Tuhan adakan pada hari yang pertama. Namun benda-benda penerangnya baru diciptakan Allah di hari keempat. Ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan bukan sumber cahaya, tetapi sumber cahaya adalah Allah sendiri, karena terang adalah atribut dari Allah. Periode hari kelima yaitu penciptaan binatang di lautan dan burung di udara. Kemudian periode hari keenam, binatang di bumi, ternak dan binatang melata, manusia pertama diciptakan. Kita baca lagi Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan bara, langit dan bumi. Kata Ibrani bara, bet resh alef, adalah kata kerja yang bermakna menciptakan. Hanya Allah saja yang merupakan subjek dari kata kerja ini. Kata kerja ini digunakan untuk ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 dan penciptaan umat manusia. Kejadian 1 ayat 27 memuat kata bara ini 3 kali. Perhatikan. Vayifra Elohim et ha'adam, bet salmo, bet selem Elohim, bara oto, zachar unekevah, bara otam. Ada 3 kata bara dalam ayat ini. Maka Allah menciptakan bara, manusia itu, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya bara dia. Laki-laki dan perempuan, diciptakannya bara mereka. Jadi benar-benar ada 3 kata bara, dan ini merupakan majas tautologia yang khas Ibrani untuk menunjukkan bahwa hanya Allah saja secara extremely yang menciptakan manusia ini. Dan Allah tidak memerlukan bantuan dari para malaikat untuk menciptakan manusia. Hanya Allah saja sendirian yang menciptakan manusia pertama di bumi. Kata bara ini juga digunakan untuk ciptaan Allah, bala tentara langit. Yesaya 40 ayat 26. Seumarom enechem ur'u mivara ele hamotzi femisfar sevaam lehulam beshem bikra merov onim. Fe'amitz koach is lo nedar. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah, siapakah yang menciptakan bara, semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kata bara ini juga digunakan untuk ciptaan Allah, yaitu arah utara dan arah selatan.
Mazmur 89 ayat 13. Safon veyamim ata, veratam, tavor vehermon, beshimcha yeranenu. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya, bara. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Kata bara juga digunakan untuk ciptaan Allah pada segi keadilan dan keselamatan. Yesaya 45 ayat 8. Harifu shamayim mima'al ushechachim yitzelusedek. Tifta eretz veyifru yesha usedaka tatsmiak yachat ani Adonai beratif. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah yang menciptakan bara semuanya ini. Kata Ibrani bara itu tidak boleh diartikan sebagai penciptaan ex nihilo, menurut pengertian ilmu metafisika. Penciptaan bukanlah sebuah mitos di luar waktu. Penciptaan yang dikerjakan oleh Allah ini termasuk ke dalam sejarah yang menjadi titik tolak selanjutnya di dalam kehidupan manusia. Kitab Kejadian memulai catatannya mulai dari penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan manusia, dan lahirnya sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kitab Kejadian adalah rangkaian peristiwa sejarah. Berkaitan dengan verba Ibrani bara, kita mengenal nama Allah yang gelarnya Adonai Bore, Tuhan Sang Pencipta. Penyebutan namanya Adonai Bore ini hendaknya sesuai dengan kaidah dan tata krama bahasa Ibrani yang tidak pernah mengucapkan dengan mulut bahwa tetragramaton, 4 huruf suci Yod He Vav He dengan Yehovah atau bahkan Yahweh, sebagaimana kebiasaan orang Kristen. Sebab tata krama Ibrani tidak pernah mengucapkan di mulut keempat huruf suci ini. Maka kita perlu memahami tata krama ini bahwa 4 huruf suci itu diucapkan dengan Adonai atau Hashem, atau Shem Hameyuchat, atau Shem Hamevoras, atau Havaya. Dari pijakan pemahaman tata krama Ibrani ini, kita mendapati dalam sajian-sajian terjemahan LAI yang sesuai tata krama pembacaan Tanakh Ibrani menerjemahkan 4 huruf suci itu dengan kata Tuhan, Tuhan, semuanya huruf kapital. Sebagaimana juga yang ada di Alkitab bahasa Inggris, misalnya King James Version atau NIV atau ESV, yang menerjemahkan 4 huruf suci itu dengan Lord, Lord, semuanya huruf kapital. Nama dengan gelarnya Adonai Bore, Tuhan Sang Pencipta, dapat kita baca dalam Yesaya 40 ayat 28. Halo yadata imlo shamata, Elohei olam Adonai Bore, Ketsat haaretz, lo yiaf velo yiga, en heker litfunato. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, Adonai Bore, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bicara mengenai verba Ibrani bara, Anda tentu pernah mendengar ungkapan abrakadabra. Secara teknis, ungkapan ini diperkirakan dari ungkapan Aramaik avrakadabra, yang artinya I create as I speak. Menarik dalam sebuah harian Israel Haaretz pada rubrik Word of the Day. Seorang linguis Ronen Snitman menuliskan bahwa ungkapan avrakadabra akan mudah dimengerti oleh para pengguna bahasa Ibrani. Dan kita dapat mengkajinya dari verba pertama dalam Kejadian pasal 1 ini, yaitu bara, jika ditulis dalam binyan kal tenses yiktol, orang pertama tunggal singular, penulisannya bisa berubah menjadi evrah. Kemudian dengan prefiks ke, yang artinya seperti atau like, pada verba dafar, yang artinya berkata atau speak,
menjadi kedubar, yang artinya as was spoken. Penggabungannya Evra, kedubar artinya I will create as has been spoken. Ungkapan abracadabra sering digunakan sebagai slang magic dalam pertunjukan sulap. Misalnya seorang pesulap menepuk tongkat pada topinya dan berkata abracadabra. Lalu keluarlah 2 ekor burung merpati. Ungkapan ini juga menjadi populer dalam sequel film fantasi Harry Potter yang diadaptasi dari novel-novel karya J.K. Rowling. Namun demikian, ungkapan abracadabra tidak sesuai dengan Alkitab kita. Sebab di sepanjang Alkitab, kata bara hanya digunakan dalam artian mencipta, dan ini adalah verba khusus yang dikenakan kepada Allah Sang Khalik, Adonai Bore, Tuhan Sang Pencipta. Tapi tampaknya orang-orang Ibrani memberikan dispensasi. Kata abracadabra hanya dalam artian untuk entertainment pertunjukan seorang pesulap. Dan mari kita pahami makna dari creatio ex nihilo. Kejadian 1 ayat 1 yang memberikan ungkapan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah dijadikan dari bahan apapun yang telah ada sebelumnya, melainkan dijadikan dari yang tidak ada hanya oleh firman Allah. Dalam arti bahwa keputusan penciptaan Allah itu tidak didahului oleh suatu bahan apapun yang pernah ada dari macam apapun juga. Creatio ex nihilo ini mempunyai keterlibatan teologis yang penting. Misalnya menghindarkan orang dari gagasan bahwa benda itu kekal. Jelas bahwa Kejadian 1 ayat 1 menunjukkan bahwa penciptaan ada awalnya, di mana suatu bentuk eksistensi atau kekuatan hanya berasal dari Allah saja. Demikian juga ajaran ini menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya. Dan alam semesta bukanlah penjelmaan dari yang mutlak, seperti dipertahankan pada kepercayaan-kepercayaan panteisme. Tetapi bersamaan dengan itu, jelaslah bahwa gagasan tentang penciptaan pertama yang terkandung dalam rumus creatio ex nihilo tidak menamatkan ajaran Alkitab mengenai hal itu. Sisi ragawi manusia tidak diciptakan ex nihilo, melainkan diciptakan dari bahan yang telah ada, yaitu dari debu tanah, yang dimana tanah adalah unsur dari bumi yang telah Allah ciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Kemudian Tuhan menciptakan sisi ragawi dari manusia, Kejadian 2 ayat 7, yang diambil dari debu tanah. Dan debu tanah ini juga menjadi media bagi penciptaan segala binatang hutan dan segala burung di udara yang dibentuk dari tanah. Kejadian 2 ayat 19. Dan pernyataan ini telah disebut dalam laporan penciptaan kedua dalam Kejadian pasal 2, yaitu suatu aktivitas penciptaan dengan menggunakan bahan-bahan, yaitu debu tanah, afar min ha'adamah yang telah tersedia. Namun ada yang penting, bahwa Allah menyematkan unsur kekal dari dirinya pada manusia ciptaannya itu, yaitu nafas kehidupan, nismat khayim, yang disematkan Allah ke dalam hidungnya Adam. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam, afar min ha'adamah, vayipak be'apav nishmat chayim, vayehi ha'adam lenefesh hayah. Ketika itulah Tuhan membentuk Yatsar, manusia itu ha'adam, dari debu tanah, afar min ha'adamah, dan menghembuskan nafas hidup, nishmat chayim, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hanya Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Alkitab Perjanjian Baru memberikan pujian dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,
Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Lecha na'eh Adonenu velohenu laset kavod vehadar ve'os ki ata barata hakol vehakol pirsonecha hayu venifra'u. Perhatikan di sini ada kata bara. Frasa oleh kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Bandingkan dengan frasa yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini menunjuk kepada maksud dan tujuan penciptaan. Allah menciptakan dunia bagi pernyataan kemuliaan kuasa, hikmat, dan kebaikannya yang kekal. Penciptaan ini bersifat Allah sentris yang menyatakan kemuliaan Allah. Demikianlah pembahasan Torah yang kelima. Untuk pembahasan kata kedua di dalam kitab Torah yaitu bara, yang artinya Dia, yaitu Allah, telah menciptakan. Dan ayat ini menjadi pijakan bagi pemahaman monoteisme, emunat hayichud dalam filsafat Ibrani. Ikuti terus pembahasan-pembahasan Torah selanjutnya. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.